Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perkuliahan proses pembuatan besi dan baja dengan materi mengenai alternatif proses pembuatan besi. Sebenarnya alternatif proses pembuatan besi ini ada dua, karena selain rute utama proses pembuatan besi, yaitu melalui rute blast furnace dan basic oxygen furnace. Alternatif proses pembuatan besi ini ada dua, yaitu yang pertama yang disebut sebagai proses reduksi langsung, yang kedua yaitu proses smelting dan reduksi. Ya. Akan tapi pada perkuliahan kali ini kita akan fokus hanya pada proses reduksi langsung saja, karena proses smelting reduction itu sebenarnya kombinasi antara proses reduksi langsung dan juga proses smelting. Saya mulai. Salah satu alternatif proses pembuatan besi selain rute blast furnace basic oxygen furnace yang merupakan rute utama dalam proses pembuatan besi ialah melalui proses reduksi langsung. Reduksi langsung atau direct reduction merupakan suatu proses pembuatan besi metalik melalui reaksi reduksi atau penghilangan oksigen biji besi atau sumber besi oksida lainnya dengan menghindari terbentuknya fasa cair dan beroperasi pada temperatur operasi yang lebih rendah dari temperatur leleh semua material yang dimasukkan ke dalam reaktor reduksi langsung. Baik dia reduksinya menggunakan agen reduksi berupa solid, cair ataupun gas. Nah, jadi seperti itu, sehingga kita dapat simpulkan bahwa ciri proses reduksi langsung ada dua. Yang pertama ada reaksi reduksi, yang kedua temperatur operasinya di bawah temperatur melting dari semua bahan yang dimasukkan. Sehingga menurut beberapa literatur, temperatur operasinya ada pada interval 900 sampai 1300 derajat Celcius. Kemudian produk dari proses reduksi langsung itu ada beberapa. Yang pertama yaitu sponge iron atau direct reduced iron atau DRI. Yang kedua yaitu hot briquetted iron atau HBI. Istilah sponge iron mulai diganti dengan DRI sejak tahun 1980-an. Jadi sebenarnya sejatinya sponge iron sama DRI itu sama, akan tapi istilah sponge iron ini sudah ditinggalkan. Sekarang kebanyakan kita menggunakan istilah reduksi besi yang direduksi secara langsung atau direct reduction iron. Klasifikasi proses direct reduction. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan reaktor reduksinya. Ada reaktornya berupa shaft furnace, fixed bed reactor, Flittish bed reactor, rotary kiln atau rotary hearth. Kemudian klasifikasi yang kedua berdasarkan jenis bijinya. Ada yang dia itu fines atau serbuk ukuran halus ya. Lam dia ukurannya bongkahan. Pellets, jadi dia sudah melalui proses aglomerasi berupa pelletisasi. Bentuknya secara geometris seperti bola kecil-kecil ya. Kemudian proses direct reduction diklasifikasikan lagi berdasarkan agen reduksinya. Dia bisa agen reduksi solid, cair atau gas. Kalau solid contohnya batu bara, kalau cair minyak, kemudian kalau gas itu dari gas alam. Kemudian dia juga bisa diklasifikasikan berdasarkan produknya, baik itu solid atau pasta. Kalau solid itu contohnya DRI, HBI, kemudian pasta, produk rotary kiln, kayak gitu. Kemudian kalau kita bikinkan atau buatkan suatu diagram seperti pada kurva kartesian, ada beberapa grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, kemudian dipisahkan. Di sini ya, di sumbu Y positif itu kalau dia reduktornya berupa gas, kemudian kalau Y negatif batu bara, kalau yang di sini fines atau ukuran serbuk,
ukuran masukannya ya, ukuran bahan baku utamanya kalau yang sumbu X-min ini ialah berupa lam atau pelet. Maka kita bisa bedakan masing-masing jenis proses reduksi langsung atau teknologi-teknologi reduksi langsung yang ada di seluruh dunia ini berdasarkan jenis dari bahan baku yang dimasukkan dan juga reduktornya apa. Misalkan untuk grup pertama ya, yaitu reaktor-reaktor yang mana memanfaatkan gas sebagai agen pereduksinya dan dia memanfaatkan serbuk halus biji besi sebagai inputannya. Ada apa saja reaktor-reaktornya atau teknologinya? Ada zircon, ada fire, ada finmet, iron carbide, dan semua ini tergolong reaktor-reaktor fluidized bed. Nah, kemudian kalau reduksinya itu menggunakan agen pereduksi berupa gas, kemudian inputannya berupa lam atau pelet, itu ada beberapa jenis reaktor yaitu midrex dan HYL, yang mana jenis reaktornya berupa shaft atau retort. Kemudian kalau dia masukannya berupa lam pelet, kemudian agen pereduksinya berupa batu bara, ada contoh reaktornya yaitu atau teknologinya yaitu SLRN, reaktornya rotary kiln. Kemudian kalau dia serbuk masukannya, kemudian agen pereduksinya batu bara, itu contoh teknologinya ada Inmetco, Fastmet ya, kayak gitu. Kemudian selain itu kalau kita lihat teknologi proses pembuatan besi alternatif, proses pembuatan besi itu ada smelting reduction ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Contoh proses smelting reduction yang merupakan kombinasi dari proses reduksi langsung dan juga smelting, itu ada dua teknologinya, yaitu Corex dan juga Finex ya, yang mana sudah terbukti secara komersil dioperasikan. Kalau Corex ini misalkan ada di Korea, ada di India, seperti itu ya. Kemudian Anda bisa melihat masing-masing skema, masing-masing jenis teknologinya, skemanya seperti apa, kemudian aliran material pada masing-masing teknologi itu seperti apa. Silakan Anda pelajari sendiri dan lihat pada slide presentasi yang sudah saya tautkan pada akun MyITS Classroom. Kemudian kita lanjut ke prinsip reduksi besi oksida. Ya, sebenarnya nggak jauh beda dengan blast furnace ya. Besi oksida yang mana bisa berupa Fe2O3, Fe3O4, FeO bisa kita reduksi menjadi Fe metalik baik menggunakan karbon monoksida atau hidrogen ya. Saat reduksi menggunakan karbon, maka reaksinya sebagai berikut dengan mempertimbangkan bahwa biji besi yang kita ingin proses itu memiliki mineral berupa hematit atau Fe2O3, yaitu sebagai berikut: 3 Fe2O3 ditambah C menjadi CO plus F2 Fe3O4. Kemudian tahap reduksi keduanya Fe3O4 plus C menjadi CO plus 3 FeO. Kemudian tahap reduksi akhirnya FeO plus C menjadi CO plus Fe. Atau kalau kita ini semua tambahkan ya, jumlahkan dan kemudian kita coret kanan dan kirinya, maka kita akan temukan persamaan yang langsung berupa Fe2O3 plus 3C menjadi 2Fe plus 3CO. Saat reduksi menggunakan CO, maka tahapan reaksi reduksinya ialah sebagai berikut: 3 Fe2O3 plus CO menjadi 2 Fe3O4 plus CO2, Fe3O4 plus CO menjadi 3 FeO plus CO2, tahap terakhirnya FeO plus CO menjadi Fe plus CO2. Atau kalau kita jumlahkan semuanya ya, Fe2O3 plus 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Saat menggunakan hidrogen, 3 Fe2O3 plus H2 menjadi 2 Fe3O4 plus H2O, kemudian Fe3O4 plus H2 menjadi 3 FeO plus H2O, kemudian FeO plus H2 menjadi Fe plus H2O. Atau kalau kita jumlahkan ketiga reaksi reduksi tersebut menjadi Fe2O3 plus 3H2 menjadi 2 Fe plus 3H2O ya. Jadi untuk proses reduksi langsung ketiga reaksi ini mungkin terjadi. Di antara ketiga reaksi reduksi ini yang sedikit terjadi pada proses reduksi langsung itu yang nomor satu, yang menggunakan karbon.